kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita, di mana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu. Kita akan menunggu jawaban-jawaban itu, kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan, bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak beradab. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama supir biasanya. Oke, baik. Luar biasa ini. Perlu diapresiasi. Tidak ada pengawalan untuk Kiai Imad. Sangat luar biasa keberanian Kiai Imad untuk ke Semarang. Hanya bertiga dengan sopir. Ada 50 lebih yang siap mengawal Kiai Imad, tapi Kiai Imad nggak mau, Mas. Oke, iya. Itu istri, satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah bocoran ya, bagaimana mekanisme debat yang akan diadakan pada tanggal 10 September 2024 di Win Wali Songo yang akan dihadiri oleh Kiai Jumaluddin yang sudah mengkonfirmasi akan hadir ya. Lalu kemudian dihadiri oleh Kiai Haji Parihin, lalu kemudian ada nanti perwakilan dari pihak Robitoh Alawiyah terkait dengan tema yang sudah menyebar luas. Dan ada hal yang menarik, suatu hal yang akan bocoran yang akan dibahas, sebuah 12 pertanyaan yang akan diajukan oleh Kiai Jumaluddin untuk para lawan bicaranya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baik, saya langsung ke Kiai Imaduddin Utsman. Luar biasa, terima kasih Kiai bisa gabung. Sudah lama kita tidak podcast. Sehat selalu. Sehat, Mas Yusuf. Alhamdulillah. Baik, Kiai, ini diskusinya kan tema migrasi agama dan pesan atau peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Kiai Imad itu akan memotret dari sisi mana? Apakah dari sisi migrasinya atau dari sisi peran keagamaannya yang akan dipotret? Baik. Silakan Kiai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Suka yang pada malam hari ini kembali untuk mengundang saya di dalam podcast Pada Suka yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Juga kepada penghormatan yang tiada terhingga kepada Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji As-Sufah, juga kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imrani yang sudah menjadi calon moderator dan insya Allah akan menjadi moderator pada tanggal 10 nanti. Penghargaan juga yang tiada terhingga untuk Universitas Islam Negeri Wali Songo Jawa Tengah, terutama LP2M yang bersedia untuk mengakomodir perkembangan pemikiran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan diskursus Nasab Ba'alawi yang sudah hampir 2 tahun berlangsung di Indonesia. Ini adalah sebuah kado terindah bagi kita semua, di mana sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia dari Universitas Islam akan memberi ruang kepada kami, baik dari kami pihak-pihak yang telah membuat antitesis menurut Dr. Arja tentang Nasab Ba'alawi, ataupun kepada RA sendiri sebagai yang tergugat, di mana kita mengetahui bahwa di Rabita Alawiyah sendiri mengadakan acara diskusi pada tanggal 7-8 September. Mereka juga mengundang kami dari pihak Rabita Alawiyah, tapi karena memang waktunya sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo, dan dengan kita menyaksikan di Nabawi TV juga dari pihak RA juga akan bersedia datang ke UIN Wali Songo untuk bersama-sama berdiskusi
di sana saya kira kita akan mengambil kesempatan yang sangat berharga ini di UIN Wali Songo, baik dari pihak kami dan dari pihak RA untuk bersama berdiskusi ya. Diskusi itu kan sharing of opinion. Jadi kita membagi pikiran. Diskusi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu diskut yang artinya membagi pemikiran. Jadi kita mempunyai opini, lawan diskusi kita mempunyai opini, maka kita satukan opini itu untuk mencari solusi dari opini-opini yang berbeda. Itu adalah tradisi ilmiah yang sudah kita jalani dari mulai awal masuk datangnya Islam di Indonesia, terjadinya diskursus antar para penyebar agama Islam mengenai metode bagaimana cara menyebarkan Islam. Itu sudah terjadi sangat lama sekali, jadi biasa-biasa saja adanya diskusi, adanya saling berbagi pikiran, tidak usah dijadikan hal-hal yang seperti begitu sangat luar biasa. Saya kira diskusi ini adalah diskusi biasa, ada sebuah pemikiran, kemudian ada antitesis pemikiran, ada sebuah sintesa, kemudian ada antitesis di situ, kemudian ada lagi, itu sudah biasa dari sejak dulu. Jadi saya kira apa-apa yang dikhawatirkan tadi oleh berbagai macam pihak tentang keamanan, tentang adanya saling caci mencaki, saya rasa tidak. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa yang akan menjadi tempat kita berdiskusi ini adalah sebuah tempat akademis, tempat ilmiah yang biasa nilai-nilai ilmiah itu dikembangkan di sana. Yang kedua, yang akan berbicara juga adalah para akademisi, para orang-orang yang pernah juga mengenyam bangku kuliah. Saya kira tradisi ilmiah yang telah rengkuh di dunia kuliah itu akan bisa untuk diterapkan. Bagaimana terkait tadi misalnya dengan adabul khiwar atau adabul mubahasah, adab-adab diskusi. Saya kira yang akan kita tampilkan baik dari Rabita Alawiyah, dari saya, dari apalagi dari sekelas Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, juga Mas Farihin, saya kira hanya hal-hal yang bersifat ilmiah. Di sana tidak ada, sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah. Kita akan membahas secara ilmiah, secara keilmuan, dan saya kira nanti akan ada manfaat. Karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran, berbagi opini, kemudian bagaimana mencari solusi, di dalam diskusi juga ada pembelajaran. Karena diskusi di dalam dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi bagaimana tradisi ilmiah, tradisi pembelajaran itu kemudian kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat, karena ini juga akan disiarkan langsung secara live oleh YouTube dari UIN Wali Songo, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain dari audien, akan ada juga yang telah siap untuk menayangkan diskusi yang mungkin diskusi ini menarik karena pragmatis. Pada Sukat juga siap ya ini. Pada Sukat juga siap menayangkan. Siap. Pada Suka saya kira harus bertanggung jawab karena pada Suka ini salah satu kompornya ini. Nah, saya kira itu yang akan terjadi. Jadi saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melihat, dan diskusi itu kan bukan pengadilan. Diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan, tetapi bukan sebuah keputusan. Berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama. Sebenarnya ya, ini kita flashback dulu. Kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama, itu ada preseden. Dulu di Banten ada seorang keturunan Sultan Banten yang telah bermigrasi ke Surabaya, kakeknya
Kemudian dia ingin diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiyuddin. Kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak, kemudian diajukan di pengadilan. Ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan, gitu. Nah, jadi ini ada presiden itu. Jadi apabila itu masuk dunia pengadilan, misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah mungkin, bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasud i'tidalnya Wali Songo itu. Nah, di sini juga akan ada getaran karomah daripada Wali Songo, sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Saya kira dengan karomah Wali Songo bijahihim, insya Allah ini akan berjalan baik-baik saja. Toh yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah. Sejarah, bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah, diantaranya adalah nasab. Kalau misalnya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi, mungkin karena ada kaitan antara migrasi Ba'lawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun Nabi. Mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah memiliki sebuah kesimpulan ilmiah bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Situlah mungkin nanti yang akan saya bicarakan, dan saya mendengar dari Rabita Alawiyah akan menyiapkan ahli nasab dan ahli sejarah yang mungkin salah satunya mungkin nanti akan menjadi pembicara dan yang lainnya akan juga bisa bertanya nanti pada kesempatan itu. Di sanalah akan terjadi keindahan diskusi untuk bagaimana tesis dan antitesis itu kemudian akan menjadi sintesa, bagaimana solusinya jika misalnya ada, atau bagaimana sikap-sikap. Ya minimal kan sikap-sikap daripada orang setelah mengetahui daripada dalil-dalil masing-masing. Karena memang sebenarnya masalah itu nasab itu kan masalah pribadi orang dengan sejarah leluhurnya. Apakah orang mau percaya saya keturunan Gajah Mada ataukah tidak? Itu kan sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan orang lain. Ketika kita meyakini bahwa kita turunan Gajah Mada,
orang lain tidak percaya, ya seharusnya itu biasa-biasa saja, kita tidak usah tidak terima pada orang lain yang tidak percaya bahwa kita adalah turunan Gajah Mada. Di sini mungkin nanti yang akan menjadi titik kesadaran dari berbagai macam pihak akan sebuah klaim, kemudian klaim itu tidak diamini oleh orang lain. Itu kebijaksanaan, kedewasaan di dalam bagaimana kita saling menghargai tentang pendapat, apalagi pendapat ditopang dengan dalil-dalil yang ilmiah. Ini yang akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas Yusuf. Oke, baik, Kiai Imad. Ini kan sebuah kesempatan luar biasa di tengah perdebatan atau diskusi yang tidak terselenggara, sehingga di arus bawah pun ini mengkhawatirkan terjadi gesekan. Ternyata tadi sudah diantisipasi. Nah, persiapan sendiri dari Kiai Imad, apakah nanti membawa kitab, kemudian referensi yang lainnya yang selalu ditunggu, yang selalu diminta, mana referensinya, kitab dan sebagainya, atau mungkin seperti apa, Kiai Imad? Ya, jelas kita akan mempersiapkan semuanya agar diskusi ini benar-benar diskusi ilmiah. Ketika kita mengambil dari kitab tertentu, maka bentuk tulisan, bentuk daripada pengambilan maraji, referensi itu harus betul-betul ada gitu. Itulah yang namanya ilmiah. Dan saya kira dari pihak Rabita juga sudah mempersiapkan itu. Kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita, di mana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu. Kita akan menunggu jawaban-jawaban itu. Kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan, bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak beradab. Bagaimana kita saling hormat menghormati, bagaimana kita saling harga menghargai. Dalam perbedaan pendapat ya tidak mesti kita bermusuhan. Kita berbeda pendapat. Seperti kemudian bagaimana toleransi yang sama-sama kita lihat di Indonesia, perbedaan agama itu kan berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad misalnya adalah dia seorang nabi atau bukan. Yang mengatakan Nabi Muhammad seorang nabi kemudian menjadi Islam, dan yang tidak mengakuinya kan tetap tidak Islam. Tetapi bagaimana hari ini di Indonesia kita bisa melihat keharmonisan antar berbagai macam pemeluk agama dengan landasan berpikir yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk bermusuhan. Masing-masing saja. Itu masing-masing itu namanya toleransi. Kita harus saling harga menghargai. Padahal jika dipertemukan ini nggak mungkin bisa bertemu. Yang satu mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, yang lainnya tidak misalnya. Ini apabila dipertemukan tidak akan bertemu. Tetapi di antara silang pendapat itu, bagaimana kemudian kita berjalan dalam toleransi yang saling harga menghargai. Ini yang akan terjadi, saya kira, dari diskursus nasab yang selama ini terjadi. Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan? Sama istri aja, ya. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama supir biasanya. Oke, baik. Luar biasa ini. Perlu diapresiasi. Tidak ada pengawalan untuk Kiai Imad. Sangat luar biasa keberanian Kiai Imad untuk ke Semarang. Hanya bertiga dengan sopir. Ada 50 lebih yang siap mengawal Kiai Imad, tapi Kiai Imad nggak mau, Mas. Oke, iya. Itu satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Menurut saya kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa, namanya sesuatu yang baru, yang
berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini, tentu di situ ada storm and drang dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan kembali kepada titik yang nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi, dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui, jadi nggak usah mubahala seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Semua orang suruh mubahala segala. Lah misal saya ditantang mubahala itu, Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahala itu. Nah, itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi, kemudian saya mau mubahala, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu. Baik, luar biasa ini Jadi itu untuk Pak diketahui Yusuf, bahwa saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi silakan. dengan adanya seminar diskusi itu maknanya problem-problem ilmu pengetahuan itu solusinya ya dengan diskusi, bukan solusinya dengan saling melaknat. Itu kan solusi yang menurut saya tidak solutif, ya kan? Orang beradab itu, orang yang berperadaban tinggi dalam konteks menyelesaikan pergulatan wacana. Ya kalau setiap ada pergulatan wacana lalu kemudian solusinya mubahalah, itu menurut saya kayak orang yang sudah buntu pikirannya itu kan. Jadi ini mudah-mudahan saya malah berharap adanya seminar ini adalah untuk tadi memberikan edukasi kepada siapapun yang ikut berwacana, ya, ikut dalam wacana ini, itu kemudian menyadari bahwa ini antitesis yang dikemukakan Kiai Imad itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Ilmu pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat sekian ratus tahun, lalu kemudian ada antitesis, lalu orang kaget, oke lah kaget, tapi setelah itu ya kemudian kita dudukkan ini, persoalannya itu apa sih sebenarnya kan gitu. Bukankah kita pernah belajar bahwa dulu sebelum Galileo Galilei di Eropa sana, semua orang berpendapat bahwa bumi itu datar, ya kan. Lalu setelah ditemukannya teropong bintang, lalu kemudian ada antitesis terhadap apa yang sudah kebenaran yang sudah diyakini itu, loh ternyata bumi itu bulat. Apa reaksi dari gereja saat itu? Karena menganggap bahwa bumi datar itu bagian dari ajaran agama, itu bukan bagian dari diskursus ilmu pengetahuan,
solusinya adalah penemu antitesisnya itu dihukum mati, ya kan, digilotin. Ini kan Iya, iya. sebuah apa namanya, menurut saya prahara yang jangan sampai yang hal-hal yang begitu itu terulang dalam konteks diskusi wacana ilmiah di dalam apa namanya dunia Islam. Nah, makanya UIN Wali Songo ini saya kira bersedia untuk menyelenggarakan diskusi itu ya ada tujuan besar di sana, bukan hanya sekedar untuk dalam tanda petik mengadu argumentasi saja, tetapi ini loh, kita berdebat, kita berbeda, ya, kita berdiskusi, kita berwacana, bahkan berkontra wacana, tapi biasa-biasa saja seperti yang disampaikan tadi itu kan. Jadi kita bisa apa namanya saling mengemukakan diskusi yang mungkin sampai begitu kerasnya, tetapi tetap saja kemudian kita bisa saling tersenyum satu sama lain. Itu alangkah indahnya menurut saya, ya kan? Sehingga kemudian ajakan-ajakan ya Mas Yusuf ini kadang-kadang ya memang beliau itu senangnya jadi kompor ya. Saya melihat itu, ini berani kan kalau menantang mubahalah itu bukan solusi, Pak. Solusi mengenai perdebatan wacana itu duduk, diskusi, beradu argumentasi, bukan saling melaknat. Kalau saling melaknat itu kan itu apa namanya solusi yang tidak solutif. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya diskusi itu orang semakin terarah lah kira-kira perdebatannya itu. Oh, kalau Kiai Imad mengemukakan argumentasi begini, maka yang tidak setuju argumentasinya ini. Orang kemudian saling memahami. Ada pelajaran menarik sebulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu di UIN Jogja kalau tidak salah itu ada perdebatan yang juga sengit sebenarnya. Ada seorang profesor namanya Munim Asiri yang mengajar di Amerika kan, membuat apa namanya satu hasil riset yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalamnya Muhammad. Bayangkan itu kan itu bahkan bisa meruntuhkan teologi kita mengenai otentisitas dan orisinalitas Al-Quran bahwa Quran itu adalah kalamullah. Wah itu kalau debatnya itu, untung itu perdebatannya di kampus, yang kemudian semua orang keluar dari diskusi itu ya tampaknya having fun saja gitu kan. Padahal itu kan posisinya Sangat kalau teologis ya. seandainya dianggap bahwa pendapat itu bisa membuat dia dalam tanda petik bisa dikafirkan, ya kan? Nah ini tentang Penistaan agama persoalan itu ya. ini, persoalan agama itu kan, teologi itu. Karena dia mengemukakan pikiran-pikiran para pakar, meskipun tentu saja itu pendapat itu tentu masih bisa didiskusikan. Lah itu begitu itu dalam dunia kampus itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Perdebatan mengenai perbedaan-perbedaan pandangan dalam berbagai wacana keagamaan. Nah ini saya sangat berharap nanti ya diskusi ini diskusi yang bermartabat kira-kira begitu, bukan diskusi Amin, amin, amin. yang apa namanya diskusi yang debat kusir yang kemudian kalau merasa terpojok kemudian emosi. Nah ini saya kira mudah-mudahan sama-sama tidak akan terjadi. Kita akan menjaga bareng-bareng lah biar diskusi ini bisa benar-benar diskusi yang istilah saya itu diskusi yang bermartabat ya, yang semua menjaga martabat kebaikan masing-masing. Begitu Pak Yusuf mungkin. Oke, baik. Kiai Ubaid, silakan Kiai Ubaid. Sekaligus closing statement-nya. Oke. Terima kasih Mas Yusuf. Acara seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang ini merupakan bagian dari visi besar
UIN Wali Songo Semarang untuk terlibat dalam konteks kemanusiaan dan peradaban yang secara real dengan pelaksanaan ini UIN Wali Songo telah ambil bagian untuk melakukan resolusi dalam tanda kutip konflik pemahaman antara tesa dan antitesa yang besok akan diseminarkan, setidaknya akan mengurangi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan kesalahpahaman disebabkan oleh ketidaktahuan. Dengan adanya diskusi ini kan akhirnya menjadi tahu semua. Ini yang pertama, Mas Yusuf. Yang kedua, seminar internasional ini untuk memastikan bahwa tesis Kiai Imad itu bukan tesis kaleng-kaleng, tapi betul-betul tesis yang memiliki akar keilmuan yang sangat serius, karena diangkat oleh panitianya saja profesor, Mas, ketua panitianya, Mas. Moderatornya saja Kiai Haji Dr. Muhammad Arja Imron. Luar biasa ini ya. Dan kemudian pesertanya nanti tidak hanya dari dua kubu yang berbeda selama 2 tahun ini, Mas. Pesertanya ini ada beberapa profesor dan banyak doktor yang tertarik untuk hadir di acara ini. Dan yang ketiga, sebagai terakhir, seminar ini itu untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dunia, bil khusus Indonesia, bahwa dalam kajian nasab itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu konteksnya nasab Nabi, yaitu ada hal yang terkait dengan nas, yaitu bagaimana kita itu tetap mencintai zuriyah Nabi, keluarga Nabi. Nasnya kan begitu. Tapi di situ jangan lupa ada wako'eh, ada sebuah fakta historis, siapakah zuriyah Nabi itu, siapakah keluarga Nabi itu kan perlu diteliti. Nasnya kita percaya, mencintai keluarga Nabi itu suatu keniscayaan, tapi siapakah keluarga Nabi itu perlu penelitian. Sehingga riset Kiai Imad atau antitesa Kiai Imad yang menurut saya sudah menjadi tesis, itu betul-betul bagaimana besok dipertanggungjawabkan secara publik di hadapan para profesor, doktor, dan masyarakat umum, betul-betul membuat satu kesadaran. Dalam diskusi itu ada nas dan ada wako'eh. Nas tetap kita percaya, tidak akan kita rubah-rubah, mencintai keluarga Nabi suatu keniscayaan, tetapi wako'eh, siapa keluarga Nabi itu butuh riset. Disitulah letak pentingnya kehadiran Kiai Imaduddin Utsman, berkah untuk dunia umat Islam. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Jadi ini statement yang paling menarik adalah bagaimana mendudukan kajian Kiai Imad adalah tesisnya bukan kaleng-kaleng, dan kemudian nanti kita akan melihat baik dari sisi metodologis, kemudian juga dari sisi kajian-kajian dan literasinya. Baik, Kiai Imad, mungkin ada statement terakhir terhadap pendukung Kiai Imad seperti apa, dan juga terhadap Muhibin Habaib. Silakan dalam menyongsong seminar internasional yang akan digelar 10 September. Ya, apresiasi yang sangat besar sekali lagi untuk UIN Wali Songo. Semoga UIN Wali Songo ini akan menjadi universitas internasional yang semakin maju. Amin, amin. Akan melahirkan para pemikir-pemikir, pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin dunia. Juga kepada RA, saya juga mengapresiasi atas sambutan baik ketika menerima undangan dari UIN Wali Songo. Saya melihat itu, menonton, dan saya kira saya menyaksikan bahwa di situ ada niat baik dari RA, bahwa memang mereka pun ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan ingin segera untuk mengadakan istilahnya itu penyadaran terhadap berbagai macam pihak-pihak yang terlibat di dalam diskursus selama ini. Dan niat baik itu saya dilihat dari keinginan dari RA untuk mengadakan diskusi. Cuma sayang waktunya kan tidak tepat karena sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo yang telah terjadwal sebelumnya. Juga tempatnya juga kurang tepat, dianggap oleh berbagai macam pihak kurang netral katanya. Kemudian kita mungkin akan memfokuskan diskusi ilmiah dengan kekeluargaan, dengan ilmiah, dengan suasana akademis di UIN Wali Songo. Saya yakin dari pihak-pihak pendukung tesis, dari pihak Muhibin juga akan sama-sama
akan puas lah apabila acara itu di tempat akademis seperti di UIN Wali Songo. Terima kasih pada Suka, terima kasih Dr. Arja, terima kasih Dr. Kiai Ubed. Ya. Baik, Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Ialah ternyata pembicaraannya ya bisa kita bilang sangat menarik ya terkait dengan sebelum debat ini banyak spekulasi-spekulasi yang bermunculan terkait dengan acara pada tanggal 10 September. Ada hal yang menarik yang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sampaikan. Ternyata beliau akan menyiapkan ya 12 pertanyaan yang akan dan harus dijawab oleh pihak Robitoh Alawiyah. Mungkin nanti dari Kiai Haji Parihin juga akan menjawab 12 pertanyaan itu yang memang pertanyaannya mungkin dirahasiakan oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Dan mungkin kita akan sangat menunggu sekali kira-kira 12 pertanyaan itu seperti apa, saudara sekalian. Dan Kiai Haji Imaduddin menyampaikan tadi akan menghadiri diskusi di UIN Wali Songo, bukan di RA. Nah, kalau kita lihat secara kasat, yaitu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, ternyata ya memang tidak akan menghadiri daripada undangan pihak Robitoh Alawiyah. Di samping kata Kiai Haji Imaduddin ya waktunya itu berdekatan dan sangat mepet, dan juga banyak dari nasihat-nasihat para kiai sepuh, pendukung terdekat dari Kiai Haji Imaduddin, orang terpercaya, bahwa jangan datang ke Robitoh Alawiyah. Kenapa? Karena tempatnya saja itu tidak netral ya. Mungkin kalau di UIN Wali Songo ini mungkin tempat para daripada bisa kita bilang ilmuwan, para profesor, para doktor yang akan hadir pada acara debat itu ya akan sangat lebih indah, sangat lebih suasana yang sangat penuh dengan akademisi ya, terkait dengan debat nanti kalau memang itu dilaksanakan di UIN Wali Songo. Dan saya yakin kalau di UIN Wali Songo itu merupakan tempat yang paling aman, paling netral ya. Itu yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Yang ketiga yaitu yang akan ditampilkan dalam diskusi di UIN adalah sebuah karya ya. Dan bisa kita bilang ya diskusi biasa ya, diskusi ilmiah. Dan Kiai Haji Imaduddin juga menyampaikan tadi ya yang akan ditampilkan sebuah sharing ilmu ya, tidak seperti yang kita bayangkan ya, yaitu acara saling tunjuk, saling caci maki, bukan seperti itu saudara sekalian. Karena nanti banyak sekali profesor doktor yang tertarik dengan acara ini ya, bisa kita bilang kalau kita menampilkan sebagai pemateri tidak etis juga ketika menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Artinya argumen bagus dilawan dengan sentimen ya, itu sangat tidak ilmiah sama sekali. Ya, mungkin itu yang selanjutnya yang Kiai Haji Imaduddin sampaikan, saudara sekalian. Kata beliau itu sempat menyinggung ya terkait dengan Habib Agus Arsal ya, yang Kiai Haji Imaduddin sempat menyalahkan Pak Yusuf Mar saya sebagai kadang-kadang sebagai kompor ya, saudara sekalian. Dan sangat mengharukan sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Seharusnya ketika kita nasab kita dipertanyakan oleh seseorang itu, kalau kita sedikit-dikit mubahalah, sedikit-dikit sumpah mati, sumpah laknat, saya rasa itu pemikiran kita sangat jumut sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya ditantang sumpah laknat seperti itu, ini yang sangat menyentuh ya. Saya sangat tidak setuju. Saya sebagai apapun saya tidak mau. Kalau saya menyanggupi akan tantangan seperti itu, maka diri saya menginginkan bahwa orang tersebut atau hamba Allah tersebut, umat Nabi Muhammad tersebut, saya menginginkannya itu celaka kalau saya menerima tantangan tersebut. Ini hal akhlak yang luar biasa sekali dari Kiai Haji Imaduddin. Bahkan tadi kita lihat senyum-senyum sendiri dari Kiai Haji Ubaidillah ya, melihat statement luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan itu merupakan tamparan keras bagi Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, yang
statementnya agak bisa kita bilang terlalu terburu-buru ya mengeluarkan statement semacam itu. Dan apapun hasil tes DNA mungkin itu harus diterima ya saudara sekalian. Kenapa? Karena Anda berani tes DNA gratis di Pada Suka TV, maka ya harus menerima resiko akan dipublikasikan, karena itu salah satu syarat dari yang diajukan oleh Pak Yusuf Mars ya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan acara debat di Wain Wali Songo ini sangat berjalan lancar, patut kita saksikan bersama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.